Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، para jemaah, saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur karena kewajiban yang harus kita selalu laksanakan. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena tiada yang lebih berhak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan hidup kita di dunia adalah untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci kebahagiaan. Ada kekurangan dari kebahagiaan kita, itu disebabkan karena nuansa syukur dalam hidup kita yang kian memudar. Oleh karenanya, kita harus jaga kekuatan syukur, ibadah syukur kita pada Allah Jalla wa'ala dengan selalu menegakkan rukun syukur. Itu selalu ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal maksudnya adalah apapun yang kita kerjakan, baik hal yang terlihat maupun hal yang tidak terlihat, semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hisab adalah hisab di akhirat kelak. Ketika kita tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Apakah perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan? Hal-hal yang bersifat sunnah tidak akan Allah tanya. Hal-hal yang sifatnya anjuran untuk ditinggalkan juga tidak Allah tanya. Sunnah itu maksudnya adalah menutup kekurangan pada apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan. Kekurangan-kekurangan pada ibadah wajib kita itu ditutup kekurangannya, kesalahannya oleh ibadah-ibadah sunnah. Jadi kita tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang ibadah-ibadah sunnah, hal-hal yang bersifat sunnah. Demikian pula hal yang dikatakan makruh. Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah bertanya tentang hal-hal makruh yang telah kita kerjakan selama di dunia. Karena makruh itu maksudnya adalah hal yang bersifat preventif, supaya dengan kita meninggalkan hal yang makruh, maka kita terhindar dari segala hal yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram."
Orang yang suka menjauhi hal-hal yang makruh, hal-hal yang bersifat syubhat, maka dia pada hakikatnya telah menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, dan kehormatan agamanya. Dan orang yang sering melakukan hal-hal yang makruh, pasti dia akan melakukan hal yang haram. Jadi hal makruh itu sifatnya preventif saja. Makanya Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah bertanya kepada kita, kenapa kamu melakukan hal yang makruh? Jadi kembali kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Perintah Allah itulah yang akan menjadi bahan pertanyaan. Oleh karenanya itulah tujuan kita belajar, menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridhatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, yaitu mempelajari apa yang Allah perintahkan. Supaya dengan ilmu kita, dengan pengetahuan agama kita, kita bisa menjawab apa yang nanti akan Allah tanya. Ketika Allah bertanya, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan untuk dikerjakan? Sudah ya Allah. Karena aku tahu apa yang kau perintahkan untuk dikerjakan. Ketika Allah Jalla wa'ala bertanya, apakah kamu sudah mengerjakan atau meninggalkan apa yang aku larang? Sudah ya Allah. Karena aku tahu selama di dunia aku belajar untuk mengetahui apa-apa yang kau larang ya Allah. Begitulah ikhlas. Ikhlas ketika kita menjalankan ketaatan, apakah itu beribadah, sholat misalnya, ibadah hablum minallah, ibadah hablum minannas seperti berbakti kepada orang tua, memuliakan suami, menyayangi istri, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak. Semuanya kita lakukan karena perintah Allah Jalla wa'ala. Supaya kita, orang yang ikhlas, akan Allah bebaskan dari beratnya hisab. Orang yang ikhlas lillahi Jalla wa'ala akan Allah lepaskan dari panjangnya hisab. Demikian pula ikhlas, itu meninggalkan larangan Allah karena perintah Allah. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti lebih baik dari apa yang telah ia tinggalkan. Allahu Jalla wa Ala huwa Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki, wal Wahhab. Allah adalah Maha Pemberi. Ketika kita meninggalkan larangan karena perintah Allah, maka disitulah kekuatan. Kita dapat terhindar dari keburukan itu karena ikhlas. Orang yang ikhlas selalu menjunjung tinggi, menjaga ikhlas, akan semakin Allah jauhi, semakin Allah jauhkan dari segala keburukan. Kita menjadi orang baik, menjadi orang yang jauh dari segala kejelekan, keburukan, bukan karena kita mengerti agama, bukan pula karena kita adalah orang-orang yang telah berhijrah, telah berpenampilan syar'i, bukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengingatkan kedekatan kita dari kebaikan, jauhnya kita dari keburukan adalah karena ikhlas. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan zina. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggalkan zina? Tidak tergoda oleh rayuan maut seorang wanita yang cantik nan kaya raya. Karena dia seorang nabi. Sebab ia seorang rasul.
Tidak. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah memberi pelajaran penting kepada kita betapa orang yang ikhlas. Dan ini berlaku bagi seluruh hamba Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya Nabi Yusuf. Siapa yang ikhlas, akan Allah dekatkan kepada kebaikan, Allah jauhkan dari keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan hal itu dalam surat Yusuf ayat 24. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Kadzalika linasrif 'anhu as-su'u wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikian kami telah palingkan ia, yaitu Yusuf alaihissalam, dari keburukan dan perbuatan yang keji, yaitu zina. Karena dia adalah termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi Allah Jalla wa'ala menjaga Nabi Yusuf dari zina, dari perbuatan yang keji dan keburukan, karena keikhlasan beliau alaihi salam. Ayat bagaimana kaidah tafsir, al-ibratu bi umumi lafzi babi khusus sabab. Jadi maksud dari teks Al-Quran itu tidak hanya berlaku bagi Nabi Yusuf. Karena konteksnya bukan berbicara tentang Nabi Yusuf, konteksnya adalah berbicara tentang faedah ikhlas. Di ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala, ya, konteks ayat adalah Allah berbicara tentang manfaat ikhlas yang Allah contohkan dalam hal ini Nabi Yusuf. Jadi ayat ini berlaku bagi kita. Kalau kita ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan dekatkan kepada kebaikan, Allah dekatkan kepada ketaatan. Yuk kita ajarkan istri kita, kita sampaikan kepada suami kita, kepada anak-anak kita, untuk lebih ikhlas. Kalau istri kita jauh dari keburukan, nggak usah kita terlalu banyak mau menasihati, apalagi sampai membentak. Karena orang baik itu adalah orang yang baik hatinya. Kita mau apapun yang kita akan lakukan, kalau Allah tidak buat hatinya baik, dia tidak akan pernah berubah. Yang merupakan obat hati, obat penyakit hati terbaik adalah ikhlas. Makanya kalau kita punya suami atau punya istri, anak, dan orang-orang dekat kita yang lain masih jauh dari keburukan, ingatkan ikhlas. Coba yuk kita belajar ikhlas yuk. Apapun yang kita kerjakan, yuk kita kerjakan karena perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti otomatis Allah akan dekatkan kita dari kebaikan. Itu saja. Rasulullah SAW menjadi orang yang paling baik sedunia karena ikhlas beliau. Makanya indikasi ikhlas itu ada pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Upaya-upaya untuk menjaga hati agar tetap ikhlas. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap ikhlas. Sampai Allah katakan, kamu nggak boleh kagum sama dunia. Kamu tidak boleh kagum terhadap kemegahan dunia. Karena hal itu akan membuatmu jatuh cinta kepada dunia. Kalau kamu sudah jatuh cinta kepada dunia, maka ikhlasmu akan terkikis. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Jangan kamu menoleh. Jangan kamu kagum dan jatuh cinta kepada dunia. Dunia itu perhiasan. Bisa kamu nikmati, tapi tidak boleh membuatmu tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Kita boleh menikmati dunia,
Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang berhak dinikmati oleh orang-orang beriman. Orang kafir tidak berhak menikmati keindahan dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia, Allah berfirman, "Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya." Sebetulnya kata Allah, kenikmatan dunia, keindahan-keindahan alam, kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman, semua yang Allah ciptakan di dunia itu untuk orang beriman. Allah tidak rela, Allah tidak ridha. Karunia Allah Jalla wa'ala dinikmati oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi begitulah dunia, karena dunia tempat ujian. Allah biarkan yang beriman akan semakin beriman. Demikian pula yang kufur semakin jadi kekufurannya. Semakin menjadi kekufurannya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu adalah ujian. Tapi untuk di akhirat, tidak akan pernah Allah biarkan kenikmatan di akhirat dinikmati oleh orang-orang kafir. Kehinaan demi kehinaan Allah berikan kepada mereka. Allah timpakan kepada mereka. Khalisatan yaumil qiyamah, kata Allah, tidak mungkin kenikmatan akhirat aku berikan sedikit pun kepada orang-orang kafir. Ketika mereka haus, air nanah, cairan nanah, cairan air neraka yang mendidih, nanah dari orang-orang penghuni neraka yang menjadi minuman mereka. Ketika mereka lapar, zakum, pohon zakum, pohon yang berduri, itu langsung Allah masukkan ke dalam mulut mereka dalam keadaan berdarah. Ketika mereka telanjang, mereka ingin mengenakan pakaian yang bahannya dari api neraka. Tidak ada sedikit pun kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah menghuni neraka, para jemaah. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah yang berikutnya, pastikan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali syubhat, banyak sekali upaya-upaya menjauhkan, menyingkirkan Islam dari kehidupan kaum muslimin dengan kedok kontekstual. Bagaimana sekarang kasus LGBT misalnya? Ada orang Islam mengatakan tidak bisa dikatakan bahwa LGBT itu adalah suatu kesalahan. Itu ciptaan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah ciptakan. Mereka tidak ingin kok jadi LGBT. Kita tidak boleh menghukum mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan bahwa mereka itu harus dibunuh, dihukum mati. Kata Nabi alaihissalam, "Idza ra'aitum qauman ya'malu qauma, idza ra'aitum qauman ya'malu qaumi Lut, faqtulul fa'il wa maf'ul." Kalau kamu menemukan suatu kaum melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka hukum mati. Ya, hukum mati yang melakukan, kedua-duanya yang melakukannya dihukum mati. Mereka mengatakan konteksnya tidak begitu. Itu dulu, sekarang tidak. Para jamaah. Statement-statement, asumsi-asumsi seperti itu upaya untuk menyingkirkan Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dari kehidupan kaum muslimin. Kalau kita sudah jauh dari Islamnya Rasul salawatullahi wassalamu alaihi, maka kita akan semakin jauh dari ikhlas. Ingat, beragama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya sebab ikhlas yang tumbuh di dalam hati. Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa taala. Segala upaya musuh-musuh Islam menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tidak menjadi hamba yang Allah ridhai. Kalau kita bicara ridha, para jemaah sekalian yang dibutuhkan Allah,
Berarti kita bicara puncak amalan hati. Puncak amalan hati adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba sudah berada pada kekuatan ridha kepada Allah Jalla wa ala, maka dia berada di puncak kebahagiaan. Islam, dari Islamnya Nabi Adam sampai Islam yang bersifat khusus, yaitu Islamnya Rasulullah SAW, semuanya orientasinya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala perjuangan dan pengorbanan para nabi, target mereka apa? Agar mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan penuturan dan ucapan para nabi dengan segala perjuangan dan pengorbanan mereka dalam hidup mereka dan dakwah mereka, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat 6. Ayat 6 ini dia berkata, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia mewariskanku dan mewariskan dari keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya, ya Allah, jadikan aku hamba yang Kau ridhai, ya Allah. Waj'alhu rabbi radhiya, ya Allah, jadikan ia menjadi hamba yang Engkau ridhai, ya Allah. Dari semua apa yang ia tuturkan dari ayat 3, dari ayat 2, 3, 4, 5, dia ngomong begini, dia ngomong begitu. Nabi Yaqub, Nabi Zakaria, ya, yaitu Nabi, ya, akhirnya apa? Waj'alhu rabbi radhiya. Yaitu Nabi di sini apalah, yaitu Nabi Zakaria, dia mengatakan, ya Allah, jadikan Zakaria itu anak yang Kau ridhai, ya Allah. Itu yang aku minta darimu, ya Allah. Jadikan ia anak yang Kau ridhai, ya Allah. Aku tidak hanya minta keturunan. Makanya adab seorang muslim, jangan hanya minta keturunan. Tidak pernah Allah menyuruh kita minta keturunan. Buat apa pada akhirnya anak kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak beriman, yang lemah agamanya. Kalau kita lihat doa-doa yang Allah ajarkan ketika kita diminta untuk minta keturunan, selalu doanya, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Karuniakanlah aku, ya Allah, keturunan yang baik. Bukan hanya keturunan saja. Karuniakanlah aku, ya Allah, keturunan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka berkata, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Di sini Allah memuji Nabi Ismail. Kata Allah, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail itu, kata Allah, seorang nabi yang suka menepati janji. Dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Ismail itu, kata Allah, kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dia suka menyuruh keluarganya untuk selalu menjaga salat. Waz-zakat, dan selalu mengingatkan keluarganya untuk senantiasa menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia itu adalah seorang nabi yang diridhai oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam dalam surat Thaha Allah berfirman, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda
Ya Musa, mengapa engkau terburu-buru meninggalkan kaummu? Ya Allah, aku takut mereka mengejarku ya Allah. Karena mereka berada di belakangku. Dan aku tergesa-gesa seperti ini ya Allah. Agar aku bisa segera mendapatkan ridhamu ya Allah. Ajiltu ilaika litarda wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku melakukan ini ya Allah agar engkau ridha kepada aku. Nabi Sulaiman alaihissalam, setiap yang mendapatkan karunia Allah Jalla wa'ala, nikmat apapun, sampai dia mampu diberi nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mampu memahami bahasa binatang. Bagaimana dia ketika mendengar semut, segerombolan semut, pemimpinnya mengatakan, menjauhlah kalian, karena Sulaiman dan pasukannya akan melewati jalan ini. Jangan biarkan diri kita hancur dan binasa, karena menghalangi jalan mereka. Nabi Sulaiman mendengar, dan dia paham apa yang dikatakan semut itu. Lalu dia berdoa, angkat tangan dia. Rabbi, awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidain wa 'amala salihan tarda. Wahai Rabbku, bimbinglah aku agar selalu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal soleh. Kenapa beliau minta diberi taufik agar bisa selalu beramal soleh dalam rangka bersyukur? Agar engkau ridha kepadaku ya Allah. Jadi kita bersyukur, kita beribadah, melakukan kebaikan, kebajikan, tujuannya satu. Agar Allah ridha kepada kita. Kalau sudah ridha, pasti bahagia. Untuk itu, para jemaah, yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita, apakah Allah sudah ridha kepada kita atau belum? Kalau belum, bagaimana caranya Allah ridha kepada kita? Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan Allah kutip doa beliau di Al-Quran 2 kali. Di surat Oha dan di surat Al-Ahqaf. Lagi-lagi doanya sama. Dengan redaksi yang sama. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kata kunci kebahagiaan dunia akhirat. Di antaranya ridha kepada Allah. Makanya para ulama salaf, para ulama klasik dahulu berkata, al-hayatu thayyibatu hiya ridha wal qana'ah. Kehidupan yang indah disebabkan oleh karena dua hal. Al-hayatu thayyibah. Apa itu kehidupan yang indah? Dunia akhirat. Kehidupan yang indah di dunia karena dua hal. Ridha kepada Allah dan selalu menerima segala pemberian Allah. Menerima dengan senang hati. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah takdirkan, dia menerima. Karena apa yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Li'anna Allah wal alim, li'anna Allah wal hakim. Karena Allah maha mengetahui yang terbaik buat kita. Karena Allah maha bijaksana. Segala apa yang telah Allah tentukan dan berikan, pasti ada hikmahnya. Kewajiban kita, kalaupun kita meminta perubahan,
Meminta yang lebih baik dari apa yang menurut kita belum kita dapatkan. Mintalah dengan adab. Merendahkan diri kepada Allah. Menghinakan diri kepada Allah. Seraya meminta yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang yang ridha kepada Allah, dia selalu meminta itu. Dia tidak pernah memaksakan diri. Ya Allah, beri saya anak. Ya Allah, beri saya istri yang baik. Ya Allah, beri saya kekayaan, beri saya. Dia tidak pernah memaksakan diri meminta dunia. Karena ridha itu adalah kesempurnaan cinta kepada Allah. Ingat para jemaah. Kalau orang sudah sempurna cintanya, maka dia sudah ridha kepada Allah. Kalau belum ridha berarti kita harus belajar mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, belajar mencintai Allah, dia tidak pernah memaksakan diri. Dia tidak pernah memaksakan diri meminta kepada Allah. Memaksa Allah untuk mewujudkan, mengabulkan permintaan dunianya. Itulah potret seorang yang ridha kepada Allah. Doanya hanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Kalau kita menelaah, menganalisa kandungan daripada doa itu sungguh sangat luas dan banyak sekali. Makanya Nabi SAW kata Ibnu Umar, doa yang sering Rasul minta kepada Allah, sering minta, padahal doa Nabi itu banyak sekali. Banyak sekali doa Nabi alaihissalam. Bahkan saya yang selalu menelusuri, meneliti, mencari doa-doa Nabi, ternyata masih banyak lagi doa Nabi yang belum saya ketahui. Tapi dari semua dan sekian doa Nabi, yang sering beliau minta kepada Allah yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa ikhlas. Kalau Nabi saja minta ikhlas kepada Allah, minta diteguhkan hatinya untuk selalu ikhlas dalam beramal sepanjang dunia, yang ujungnya husnul khatimah. Maka kita harus lebih banyak memohon itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua yang sering Nabi minta kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban. Teladanilah Rasulullah dalam berdoa. Kalau kita sudah mampu meladani Rasulullah SAW dalam hal-hal yang bersifat inti, bersifat substansial, doa, sholat, ibadah, akidah, maka kita akan lebih mampu meneladani beliau dalam hal-hal yang lain dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas apa itu ridha. Ridha sebagaimana yang Nabi jelaskan di dalam hadis yang mulia, sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi alaihi salam menjelaskan ridha itu lawan dari murka, lawan dari benci dan murka. Ketika kita benci dan murka, maka tidak ada keridhaan sedikit pun di hati kita. Ya. Nanti kita tinggal bahas objeknya apa. Objek kemurkaan kita itu apa? Objek keridhaan kita itu apa? Kalau kita bicara objeknya Allah, berarti kalau tidak ridha berarti kita benci Allah. Gitu. Kita murka kepada Allah. Bukan Allah yang kita murkai, tapi syariatnya, Rasulnya, itu satu paket. Jadi orang yang ridha kepada Allah,
Bukan hanya ridho kepada Allah, juga harus ridho kepada agamanya. Harus ridho kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang tidak akan pernah Allah ridhoi dan tidak ada keridhaan di hati mereka orang-orang yang kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang tidak akan pernah ada ridha di dalam hatinya, yang tidak akan pernah bahagia, adalah orang-orang yang tidak ridha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang ridha kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang ridha kepada Rasul adalah orang yang mengikuti petunjuk beliau. Mencintai beliau melebihi cintanya kepada siapapun. Dan mengikuti syariat beliau, ajaran beliau dengan sepenuh hati. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, tidak akan beriman mereka, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai menjadikan Nabi menjadi rujukan ketika ada perselisihan yang terjadi antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, dia menerima syariat Rasul, menerima petunjuk Rasul dengan sepenuh hati. Yusallimu taslima, dan berserah diri betul, menerima sepenuh hati, ridha. Makanya orang yang ridha ada dalam ungkapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu ridha. Ridha itu kunci kebahagiaan. Mari kita lihat perjemaah. Orang-orang yang ridha kepada Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi ridha kepada Allah Jalla wa'ala bukan hanya ridha kepada Allah semata. Untuk mencapai ridha kepada Allah, dia harus ridha kepada agama Allah, agama Islam yang sesuai dengan tuntunan. Dia tolak, dia singkirkan semua ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada Islam yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak rela agama Islam ditambah-tambah. Dia murka. Dia tidak rela Nabi Muhammad dihina, dilecehkan. Semua yang terkait dengan agama Islam dan Rasulullah ini harus kita jaga. Ridha kepada agama Islam yang murni, ridha kepada Rasulullah SAW petunjuknya dengan mengikuti dan mengamalkannya akan mengantarkan kita kepada ridha kepada Allah. Itulah sahabat Rasulullah. Itulah sebabnya sahabat Rasulullah menggapai ridha Allah. Lihat surat Taubah 100. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang terdahulu kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Sebelum Allah menyatakan mereka ridha kepadaku, Allah katakan aku ridha kepada mereka, aku ridha. Kenapa mereka Allah ridhai? Radhiyallahu anhum. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah dengan cara yang benar. Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti petunjuk beliau dengan cinta yang sehat, dengan cinta yang tidak sampai mengarah kepada syirik. Bagaimana Rasulullah alaihissalam mencegah, melarang Mu'ad sujud kepada beliau. Ketika Mu'ad datang dari Syam sampai ke kota Rasulullah, kota Madinah, lalu dia bertemu dengan Rasul, langsung dia sujud. Seketika itu Rasul langsung menghentikan sujudnya Mu'ad kepada beliau. Lalu Nabi bersabda, "Ya Mu'ad, la yanbaghi hadza illa lillah." Sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada saya.
Lalu Nabi alaihissalam mengeluarkan statement yang sangat berharga, bermanfaat bagi kita. Kata Nabi alaihissalam, "Lo amartu ahadan asjadu li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zawjiha li 'azami haqqi 'alaiha." Kalau aku boleh perintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, bila aku boleh perintahkan manusia, aku izinkan manusia sujud kepada manusia lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena begitu besar hak seorang suami atas istri. Tapi sujud tidak boleh dilakukan oleh siapa. Sujud itu hanya kepada Allah. Mencintai Nabi alaihissalam itu wajib. Jalan menuju cinta kepada Allah. Mencintai Islam juga wajib. Jalan menuju cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi para jamaah sekalian, apa yang Nabi ajarkan, ikrar kita untuk mengikrar suatu komitmen, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itulah cara untuk menggapai ridha Allah. Sebelum ridha kepada Allah, kita harus ridha kepada agama Allah. Mari kita lihat surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 berkata, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, melalui Islam aku telah sempurnakan nikmatku. Jadi nikmat yang sempurna itu ada di Islam. Kenikmatan hidup yang sempurna. Kapan sih kita merasakan hidup yang nikmat? Ketika kita berada di atas hidayah Islam. Hidayah iman, itu nikmat sampai ke dalam hati. Tapi kalau hanya kaya raya, tapi tidak berada di atas hidayah Islam, maka nikmatnya hanya sebatas fisik saja. Tidak ada kenikmatan yang sampai ke dalam sanubari. Kalau Allah katakan, "Raditu lakumul Islam madina." Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi di sini para jemaah, ayat yang Allah sampaikan ini, maknanya, pesannya adalah, kata ulama, "Raditu lakum an tastaslimu li amri wa tanqadu li ta'ati ala ma syara'tu lakum wa an tastaslimu li syar'i wa tanqadu ilaihi ta'atan minkum li." Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Apa maknanya? Kata ulama, para mufassir mengatakan maknanya, kamu harus taat, terima Islam, jangan setengah-setengah. Asumsikan Islam itu kebutuhan, bukan hanya faktor keturunan. Saya Islam karena keturunan, tidak. Sekarang ini kita butuh Islam, saya butuh Islam. Saya harus Islam, tidak boleh saya. Makanya orang-orang yang mudah meninggalkan Islam hanya karena perjodohan, hanya karena dunia. Bodoh dia tidak ngerti Islam itu kebutuhan. Sehingga dengan mudahnya mengganti agama. Hanya karena ingin mendapatkan pasangan hidup. Hanya karena ingin mendapatkan sedikit kelezatan dunia. Dia tidak paham apa itu agama Islam. Allah katakan di sini, agama Islam itu adalah jalan menuju ridha Allah. Jalan
Satu-satunya jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah orang-orang yang menganut agama non-Islam, meskipun mereka melakukan kebaikan, beribadah ribuan tahun sekalipun, akan mendapatkan ridha Allah. Tidak akan pernah. Karena Allah di sini menyatakan, raditu lakumul Islam madina. Melalui Islam, aku akan ridhoi kalian. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridha Allah melalui Islam? Yang pertama, terimalah Islam sebagai suatu kebutuhan, sehingga kita menerima seluruh ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang diwariskan Rasulullah SAW. Kemudian kita menerima Islam, seluruh ajaran Islam tanpa dibeda-bedakan, dengan sepenuh hati, baik yang sesuai dengan selera kita maupun yang berseberangan dengan kepentingan kita. Terima Islam. Kemudian wantaqadil ta'ati. Islam menjadi sarana ketaatan. Kalau mau tahu Islam kita benar atau tidak, kuat atau tidak, lihat seberapa kuat ketaatan kita kepada Allah. Inti Islam adalah penghayatan kita kepada Islam, kepada ajaran Islam akan membawa kita kepada ketaatan. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya ucapan seorang yang beriman kalau sudah diperintahkan Allah Rasulnya selalu berkata sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan suatu keputusan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin dan mukminah. Sikapnya hanya satu, taat dan taat. Jadi, melalui Islam kita mendapat ridha. Yang pertama, kita harus menerima seluruh ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Menerima sepenuh hati, bukan karena terpaksa. Dan menganggap seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan suatu kewajiban sekaligus kebutuhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian amalkan tanpa dibedakan antara satu ajaran dengan ajaran yang lain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kepada Nabi, kita tidak akan pernah meraih ridha Allah sampai kita ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan di muka di awal tadi bahwa ridha kepada Rasul bukan berarti kita menyembah Rasul. Dengan tegas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Ending daripada meridha kepada Allah, kepada Rasul adalah mengikuti petunjuk beliau dengan sepenuh hati. Itulah bukti cinta kita pada Rasul. Cinta kita kepada Rasul SAW bukan dengan menyanjung-nyanjung beliau, memuji-muji beliau. Karena Allah sudah memuji beliau. Tidakkah cukup pujian Allah kepada Rasul? Pujian Allah kepada Rasul adalah pujian yang terbaik yang diraih oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah sudah memuji, kita tidak perlu lagi memuji Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'azim ya Muhammad." Akhlakmu begitu agung. Allah Ta'ala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Aku akan angkat derajatmu. Di mana namaku disebut, di situlah namamu disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ada nama Allah,
ada di situ juga nama Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku akan angkat derajatmu ya Muhammad. Aku akan muliakan kamu. Allah yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu lagi memuji Rasul. Kita sebagai umatnya ikuti saja ajaran beliau, petunjuk beliau. Begitu cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita fokus kepada dua hal ini, ridho kepada Islam, ridho kepada Rasul, ridho kepada Islam, yaitu dengan menerima ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak ridho kalau Islam masuk ke dalam Islam, sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kita singkirkan, kita jauhkan, lalu kita taat, selalu menjalankan syariat Islam dengan sepenuh hati. Ridho kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti petunjuk beliau. Cara untuk bisa mengetahui petunjuk beliau adalah melalui sahabat. Makanya Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang telah berani menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang beriman. Artinya ketika kita ingin mengikuti Rasul tetapi tidak melalui petunjuk sahabat, kata Allah, nyasar kamu. Ujung-ujungnya ke neraka. Wa nuslihi jahannam. Ujungnya kamu ke neraka, kamu tidak ketemu surga. Kalau kamu mengikuti petunjuk Rasul, namun tidak melalui petunjuk sahabat. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ikuti sahabat. Ikutilah cara beragama sahabat Rasulullah. Mereka itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka itu adalah makhluk pilihan Allah. Istafahum min bainin nas. Kenapa mereka Allah pilih? Sampai kerabat Nabi, ada yang tidak Allah pilih sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, paman Nabi itu ada 3. Ada paman Nabi yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Ja'far, Abbas, Uqail. Itulah paman Nabi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada paman Nabi yang mengakui kebenaran ajaran Nabi tapi tidak mau mengikutinya, tidak mau beriman kepadanya, Abu Thalib. Walau qata'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina laulal malamatu wa hadara masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Abu Thalib di akhir ayat ini bilang, saya yakin Islam itu agama yang benar, tapi saya ini kan tokoh. Laulal malama hadara masabatin, kalau bukan karena saya gengsi, saya ikuti agama Muhammad. Tapi kan saya tokoh. Saya ini tokoh yang dihormati oleh masyarakat Arab. Apa kata orang kalau saya mengikuti ajaran keponakan saya? Malu saya, gengsi saya. Gengsi yang membuat dia tidak mendapatkan hidayah. Allahul musta'an. Kehilangan kebahagiaan akhirat. Sampai Rasul menangis, ya ammi qul la ilallah, ya ammi, ucapkan la ilallah, uhaju bika, uhaju laka biha indallah. Aku akan minta kepada Allah keselamatan untukmu kalau kamu ucapkan Allah. Lalu beliau menengok ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Abu Talib, atarghabu an millati Ibrahim, an millati abaina. Jangan kamu khianati agama nenek moyang kita ya Abu Talib. Jangan. Ingat, kamu itu tokoh. Muhammad keponakanmu. Gengsi kita. Ingat, kita ini tokoh. Lalu Abu Talib tidak jadi mengucapkan Allah. Sampai malaikat maut mencabut nyawa Abu Talib. Nabi alaihissalam menangis. Sampai Abu Talib wafat belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya akan memohon ampun untukmu ya paman. Walaupun kau mati dalam keadaan kufur. Selama Allah belum melarang. Apa kata Allah? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Enggak boleh seorang nabi sekalipun, enggak pantas kata Allah. Enggak boleh. Enggak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan ampunan untuk keluarganya yang kufur kepada aku, kata Allah. Kamu nggak boleh berdoa untuk pamanmu itu.
Haram bagi kamu, walaupun dia paman. Karena dia mati dalam keadaan kufur. Menangis Nabi SAW. Padahal Abu Thalib itu yakin Islam itu agama yang benar. Ada paman Nabi yang kufur, bukan hanya kufur, bahkan memusuhi Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah abadikan Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang sangat sayang, lebih sayang kepada Rasul dari kecil, dari kecilnya Nabi, dari sejak bayi. Paman Nabi yang sangat sayang, yang paling sayang kepada Rasul itu Abu Lahab. Makanya Rasul sedih. Paman beliau, om beliau yang sangat menyayangi beliau dari sejak kecil, hanya karena berbeda keyakinan. Hanya karena beliau telah mengemban risalah Allah Jalla wa'ala, menjadi paman yang paling membenci beliau. Maka para jamaah, pelajaran dari kisah Nabi yang penuh dengan inspirasi ini adalah, kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan menguji kita melalui orang yang kita sayangi. Makanya Nabi itu sedih betul. Yang paling beliau sedih diantaranya adalah beliau diuji oleh Allah melalui pamannya Abu Lahab. Serba salah. Dilawan paman. Nggak dilawan. Dia selalu melakukan hal-hal yang aneh. Sampai istrinya pun ikut-ikutan. Ummu Jamil sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa mura'atu hammalatal hatab. Istrinya ikut-ikutan. Menzalimi Rasul. Mengganggu Rasul. Setiap Rasul mau ke Masjidil Haram, dia taruh duri-duri di jalan yang Rasul lalui. Tiap hari. Buat apa melakukan itu? Abu Lahab benci betul. Hanya karena beliau mau mengemban risalah Allah. Sedih Rasul. Kita juga begitu, harus belajar sabar. Kalau Allah menguji kita melalui istri kita yang aneh-aneh, sabar. Ingat di situ Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau Allah menguji kita melalui suami, sabar. Bagaimana Allah menguji Asia melalui suaminya Firaun, sabar. Allah itu mengangkat derajat kita bukan hanya melalui ibadah. Bisa jadi ibadah kita banyak yang kurang sempurna. Tapi Allah mengangkat derajat kita melalui ujian yang berat dari orang-orang dekat kita. Berbaik sangkalah kepada Allah. Mohonlah kekuatan kepada Allah. Kita ini manusia yang lemah. Dan kita memohon kekuatan kepada Allah. Husnudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Berdoa. Meminta kekuatan, meminta ampunan agar dosa-dosa kita tidak melemahkan kita, melemahkan jiwa kita, insya Allah. Lalu kita lihat, selalu kita arahkan hati kepada Allah. Oh iya, Allah menguji saya melalui istri saya, Allah sedang menguji saya melalui anak-anak saya, Allah sedang menguji saya melalui keluarga saya. Maka dengan begitu kita akan selalu sabar. Dengan kita selalu memohon sabar kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan sabar. Wa ma sabruka illa billah. Kamu menjadi orang sabar berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya tentang ridha. Ya. Maka dibedakan ridha yang sempurna dengan ridha yang sifatnya apa? Ada ridho yang sifatnya asas, ada ridho yang sifatnya sempurna. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala merinci permasalahan itu. Kata beliau, ridho itu hukumnya, kalau bicara hukum ridho, maka dilihat dari substansi ridho. Kalau ridhonya yang sifatnya sempurna, misalnya ridho kepada takdir, ya. Ridho kepada takdir itu sunnah, karena tidak semua orang bisa menerima sepenuh hati takdir Allah yang buruk. Ditinggal wafat orang yang disayangi, ya Allah, aku nggak siap, aku nggak ikhlas beriman, nggak apa-apa, nggak berdosa, tapi akan berpahala kalau kita ridho. Memangnya kita ini nabi? Gak apa-apa kalau kita nggak ikhlas menerima musibah gitu, nggak apa-apa. Asal kita sabar, yaitu tidak melakukan hal yang haram.
berburuk sangka kepada Allah dengan yaitu maksiat hati dengan berburuk sangka kepada Allah, melakukan haram dengan lisan, mengatakan takdir Allah kejam, Allah tidak adil, jaga lisan. Jadi sabar itu bukan berarti menerima kenyataan, beda. Karena sabar itu dari sisi linguistik, dari sisi bahasa, ya, maka sabar itu artinya menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, menahan hati dari apa yang Allah haramkan, yaitu berburuk sangka kepada Allah, menahan lisan dari hal yang diharamkan, tidak menyalahkan Allah, tidak mencaci maki Allah, menahan diri dengan fisik, yaitu tidak berbuat maksiat dengan fisik kita. Itu sabar. Kalau nggak nerima, nggak ikhlas, itu tidak mengurangi nilai-nilai kesabaran kita. Kita tetap sabar itu. Karena nggak semua orang bisa. Mungkin orang mengatakan, iya ya gampang dinasihati sabar. Tapi kalau kita alami sendiri, ternyata nggak mudah sabar. Iyalah begitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menerima, ikhlas. Dari awal musibah kita sudah menerima, maka itu namanya ridho. Dan ridho ini hukumnya sunnah. Dan akan Allah berikan pahala yang sangat besar. Tapi ada ridho yang sifatnya asas. Mendasar sekali, tidak boleh ditawar, harga mati. Setiap orang yang menganggap dan mengklaim dirinya muslim harus ada kekuatan ridho itu. Apa itu? Ridho kepada Allah sebagai Rabb yang berhak diibadahi. Tidak bisa ditawar. Kalau ada muslim mengatakan, kita tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Mereka itu orang-orang yang selain menyembah selain Allah itu juga saudara kita. Musibah itu. Allah menyatakan orang-orang yang menyembah selain Allah adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita bersama. Tapi ada yang menyatakan orang-orang yang menyembah selain Allah adalah saudara kita. Kalau kita ingin ridho yang wajib ada pada diri kita, dan itu adalah kewajiban ridho yang harus ada pada hati kita. Ridho hanya Allah yang berhak diibadahi. Kita tidak ridho kalau Allah diduakan. Ar-ridho bi-rububiyyati, ar-ridho bi-uluhiyyati. Ridho hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah Jalla wa Ala yang mengatur alam semesta ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Jadi kalau ada ramalan-ramalan, kita harus benci itu. Nggak boleh. Karena yang mengetahui perkara gaib, matinya manusia, ajalnya, rezekinya, jodohnya, nasibnya, hanya Allah. Nggak boleh sekedar tahu boleh dong. Saya nanya-nanya, nggak apa-apa. Kan kita tidak meyakini. Siapa yang mengatakan itu benar? Hanya kita bertanya, dibandingkan. Ridho kepada Allah. Ridho kepada rububiyahnya. Rububiyah itu apa sih? Pencipta, pemilik, pengatur. Jadi terkait dengan hidup kita, ya harus hanya Allah menjadi tumpuan kita. Jadi kita tidak boleh, ya kita tidak boleh menyerahkan tiga hal tadi. Meyakini ada pencipta selain Allah, pencipta kebaikan Allah, pencipta keburukan Tuhan lain. Tidak boleh seperti itu. Kita harus yakin hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemilik, dan yang mengatur hidup kita. Kemudian ridho kepada Rasul. Ridho kepada Rasulullah SAW artinya kita harus meyakini bahwa Rasul itu adalah satunya Rasul yang wajib kita imani. Rasul terakhir yang wajib kita imani. Dan kita wajib taat kepada beliau. Mengikuti segala petunjuk beliau. Ridho kepada agamanya. Kita harus menerima seluruh ajaran Islam. Tanpa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan selera, mana yang sesuai dengan kepentingan kita. Tidak boleh mengikuti ajaran Islam, menerima ajaran Islam sesuai dengan selera dan kepentingan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah.
secara menyeluruh, secara total. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencapai ridha? Sebetulnya ridha itu amalan hati. Maka yang poin-poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan sebab ridha, yang pertama, kita harus senantiasa menjaga kesucian jiwa kita, kesucian qalbu kita, nafsun zakiyah. Karena dengan sucinya hati akan tumbuh cinta. Cinta yang bersemi di dalam hati kita. Kemudian semakin sempurna, semakin kuat kekuatan cinta, maka akan semakin terbentuk kekuatan ridha. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah selalu menjaga kesucian hati kita. Pensuci hati terbaik, ikhlas. Jadi kalau kita banyak melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan ikhlas, jangan bermimpi kita menjadi hamba yang ridha kepada Allah. Bagaimana caranya kita jaga ikhlas agar tetap kita bisa mensucikan jiwa kita, biar selalu kita bisa mensucikan jiwa, lalu akhirnya Allah akan jadikan kita hamba yang cinta dan ridha kepada Allah. Dalam kehidupan kita, singkirkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jangan sukaria memperlihatkan kebaikan kepada orang lain. Ayo kita mau belajar ridha, ya Allah saya ingin jadi engkau, menjadi hamba yang ridha kepadamu, saya ingin bahagia. Karena kalau sudah ridha, Allah ridha kepada kita, pasti bahagia. Percaya itu. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada sahabat, Allah ridha kepada muhajirin, Allah ridha kepada ansar, Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Bahagia mereka. Makanya sebagian sahabat dijamin surga oleh Allah. Padahal mereka belum wafat pada saat itu. Itu bukti Allah begitu sampai melampaui ridhonya Allah, sampai Allah katakan dia Muhammad. Bilal surga, Abu Bakar surga, Umar surga, Uthman surga, Ali surga, Abdullah bin Auf surga, Sa'ad bin Abu Waqqas surga. Belum meninggal sudah dijamin dan dikabarkan surga. Saking ridhonya Allah. Bayangkan langsung menyatu itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih beberapa tahun mereka hidup sudah dijamin surga. Karena Allah lihat hatinya, ridho. Allah nggak lihat fisiknya, Allah lihat hatinya, itu betul-betul ridho. Makanya kita ini sebagai hamba yang ingin bahagia, hamba Allah loh kita. Yuk kita benahi hati kita. Jadi karena hati ini ridho. Ridho kepada Allah, ridho kepada Rasul, ridho kepada agama. Dan jangan dikotak-katik 3 hal tadi. Hindari ikhlas, hindari riya. Jangan suka memperlihatkan kebaikan kepada orang. Kalau bisa kita sembunyikan. Amalan-amalan yang bisa dilakukan antara sembunyi dan terang-terangan, maka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah misalnya. Sholat sunnah misalnya. Apa saja. Tapi kalau sholat wajib di masjid, saya nggak mau sholat di masjid karena takut kelihatan orang. Itu salah. Karena Allah mengatakan bahwa sholat di masjid itu syiar yang harus ditampakkan. Jangan dengan alasan, aduh saya nggak mau kelihatan orang, saya sholat di masjid, saya nggak sholat di masjid. Itu keliru. Aduh saya nggak mau ngaji deh. Ibu-ibu diundang ngaji, saya nggak mau keluar rumah ngaji deh, ikut majelis taklim. Kenapa? Takut dilihat orang, nanti saya dibilang so alim. Nggak bisa. Majelis taklim itu syiar. Kelihatan nggak apa-apa, tinggal kita jaga hati. Minta kepada Allah ikhlas. Tapi amalan-amalan yang bisa kita hindari untuk dilakukan secara terang-terangan, maka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sedekah contohnya kata Allah. Kamu perlihatkan, boleh. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu dan kamu berikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik kata Allah. Al-Quran. Kita baca Quran. Kalau bisa sembunyi, lebih afdal. Dengan suara, dengan posisi kita di saat kita, keadaan kita di saat baca Quran. Kalau ada orang tidak tahu, itu lebih afdal.
Tapi kalau seandainya kita baca Quran, ternyata ada orang yang melihat, mendengar, ya kita tinggal jaga hati. Bagaimana kita baca Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan suka menceritakan kebaikan kepada orang lain. Tutup, biar hanya Allah yang tahu kebaikan kita. Yang ketiga, jangan pernah kita merasa hebat, sombong di dalam diri kita. Orang yang sombong, dia tidak akan pernah ikhlas. Karena sombong itu salah satu virus ikhlas. Jangan pernah merasa hebat. Saya kaya, saya tampan, saya pinter, saya ini pejabat, saya ini banyak berjasa, saya. Seorang yang ikhlas, dia tidak pernah melihat kehebatan dirinya. Dia tidak pernah mengingat apa yang telah dia lakukan. Orang yang ikhlas itu dia hanya melihat kekurangan dan keburukannya. Dia lupa akan kebaikan-kebaikan. Dia lupa akan jasa-jasa yang dia lakukan. Itu ikhlas. Kalau ada, Pak, Bapak kan dulu yang membantu orang banyak, Bapak bantu. Oh iya, lupa saya. Pak, Bapak tahu itu ya masjid musola Bapak yang dulu bangun. Oh iya, lupa saya. Lupakan kebaikan. Kita beribadah karena Allah. Bukan karena ingin dikenang. Bukan karena ingin dihargai. Bukan karena ingin disanjung oleh manusia. Lupakan kebaikan. Ingat keburukan dan kekurangan kita. Seorang yang ikhlas. Dia tidak merasa dirinya hebat. Ujub, bangga diri. Sombong, menghina orang lain. Melecehkan orang lain. Seorang yang ikhlas. Dia tidak suka dipuji. Ada yang muji, ingat, jangan puji saya. Iman saya lemah. Doakan saya. Doakan saya. Sudah banyak hal yang saya lakukan. Itu karena Allah yang menggerakkan hati saya. Kalaupun saya telah berbagi banyak rezeki, itu karena Allah yang memberikan rezeki. Mengamanatkan rezeki kepada saya. Bukan saya itu. Doakan saya agar saya tetap istiqomah. Jangan puji saya. Bisa rontok iman saya. Seorang yang ikhlas itu selalu minta didoakan. Makanya Allah katakan, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita diajarkan oleh Allah mendoakan. Suka mendoakan saudara kita, bukan memuji mereka. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam Islam. Seorang yang ikhlas, dia tidak suka dikenal oleh banyak orang karena kehebatan dunia. Orang itu tajir. Ya, tajir melintir, orang itu cantik. Ibu itu tuh luar biasa. Dengan segala yang dia miliki selalu yang branded ya. Wah, rumahnya mewah, terkenal karena dunia. Jangan. Kalaupun kita kaya, nggak ada orang yang tahu. Jangan suka memamerkan kekayaan. Jangan suka memamerkan kekayaan. Itu akan mengikis ikhlas kita. Jadikanlah diri kita, kalaupun terkenal dengan kebaikan kita, terkenal dengan ketaatan kita, terkenal dengan kedermawanan kita. Ya. Kemudian, kalau ingin ridho dan ridhoi oleh Allah, kita tidak boleh menjadi hamba yang malas. Himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Makanya jihad itu apa jihad? Kata Syekhul Islam Taimiyah, jihad itu hakikatnya adalah berjuang, menggerakkan segala tenaga dan potensi untuk mewujudkan apa yang Allah cintai dan meninggalkan semua yang Allah benci dan haramkan. Semangat. Semangat berhijrah, semangat meninggalkan syirik, semangat kembali kepada tauhid, semangat meninggalkan perkara-perkara baru agama, semangat mengikuti sunnah, jangan setengah-setengah, semangat meninggalkan maksiat. Aduh, saya masih belum sempurna Islam saya. Ayo sekarang berubah. Kalau bisa pagi ini, jangan nunggu sore. Belum tentu kita masih hidup sore nanti. Wa idza asbahta fala tantadhir masa wa idza amsayta fala tantadhir sabah, kata Nabi alaihissalam. Kalau kamu ingin bisa berubah di pagi hari, berubah. Jangan nunggu sore.
belum tentu kamu bisa hidup sore hari nanti. Kalau kamu bisa merubah dirimu, bertobat kepada Allah Jalla wa'ala di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Siapa tahu besok pagi kamu sudah tidak bernyawa. Begitulah para jamaah. Semangat. Bisa ngatur waktu. Nggak ada waktu santai, terlalu lama. Dia tidak ridho ada waktu yang terbuang. Orang yang bersih hatinya, orang yang ridho kepada Allah, dia adalah orang yang paling pelit dengan waktunya. Bukan hanya uang, pelit dengan waktunya. Dia menangis, marah, kalau ada waktunya terbuang sia-sia tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, umur kita akan ditanya oleh Allah. Bagaimana seorang ketika neraka mengatakan, "Ya Allah, keluarkan aku, kembalikan aku ke dunia." Apa kata? "Awalam nu'ammirkum." Kemana saja kamu selama di dunia? Aku kasih kamu umur. Maya tadakkar. Awalam nu'ammirkum. Sudah aku beri kamu umur untuk ridho, untuk mendapatkan ridhoku. Ridho kepada Allah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ridho kepada Rasul, hanya Rasul yang kita ikuti petunjuknya. Ridho kepada agama Islam dengan sepenuh hati dan imannya. Kemana itu? Kenapa tidak manfaatkan? Kita belajar yuk membuat atau bisa belajar disiplin dengan waktu kita melalui sholat sebetulnya. Para mengatakan belajar disiplin itu dari sholat. Bagaimana Allah Jalla wa'ala ya mengajarkan kita untuk bangun pagi dengan subuh. Nggak salah orang tidak tahajud. Apakah dikatakan tidak baik kalau dia tidak pernah tahajud? Tidak. Tahajud itu menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu. Tapi aib tidak akan pernah mencapai ridho kalau dia tidak pernah bangun subuh. Diragukan kesucian hatinya kalau dia tidak pernah bangun subuh. Sampai lafaz azan mengatakan as-salatu khairun naum. Di mana cinta dia kepada Allah? Hidup ini bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk bersantai-santai, bukan hanya untuk tidur. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin manusia hanya untuk beribadah. Sadarkan diri kita. Tidur supaya sehat, karena kebutuhan. Makan supaya sehat, jangan terlalu banyak makan sampai demi mendapatkan yang enak, sampai yang haram pun kita lakukan. Tidak, kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu taat, mengikuti semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk ridha kepada Allah, teguhkan hati. Kuatkan jiwa setiap kali diberi ujian. Orang yang ridha kepada Allah, setiap dapat ujian, aduh, ya Allah, aku nggak kuat, saya nggak kuat, udah nggak, aduh ya Allah, matikan saya, ya Allah, udah nggak kuat, ya Allah. Orang yang lemah jiwanya, mudah putus asa, udahlah, daripada saya begini, mendingan saya keluar dari Islam, mendingan saya udah nggak perlu berjilbab, mendingan saya udahlah jangan jadi suami yang baik, mendingan saya udah nggak usah sholat, jadi orang baik ternyata berat, udah, mendingan jadi orang biasa aja. Orang yang lemah seperti itu, jangan berharap dia ridha kepada Allah. Sahabat itu, Khabbab bin Arad datang ke Rasul, "Ya Rasul, sahabat ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang diperlakukan begini begitu." Rasul marah. Beliau mengatakan, "Jangan lembek kalian. Baru disiksa begini dan begitu kalian sudah menyerah. Kalau ingin beridha kepada Allah, kita harus kuat." Lihat, orang-orang terdahulu, Nabi itu dua, tubuhnya. Mereka tidak meninggalkan tauhid kepada Allah sama sekali. Ada seorang Nabi dibelah dua, terbelah dua, dibelah oleh Yahudi, tapi tidak meninggalkan tauhid. Ada seorang Nabi yang disisir kulitnya, kulit rambutnya, sampai terlepas itu rambutnya, kulit rambutnya, sampai tinggal tulang yang terlihat. Ma yarju'an dini, tidak pernah meninggalkan agamanya. Jadi kalau orang ingin ridha Allah, jangan lembek. Baru diuji sudah putus asa, aduh gak kuat. Kuat dong, kuat. Kalau ingin kuat, contoh ujian yang mana? Misalnya, saya diuji melalui suami, Asia, yuk kita lihat. Ya Allah, saya pengen kayak seperti Asia. Kalau saya punya suami, ya Allah, saya punya istri yang banyak menguji saya, mengganggu konsentrasi saya. Yuk kita lihat Nabi Lut. Nabi, istrinya pendukung LGBT.
Kurang sakit apa Nabi Lut itu? Sedih beliau. Wah, bandingkan, lihat. Makanya sering-seringlah membaca kisah-kisah inspiratif. Baca Quran. Bagaimana Allah, itu loh, ikuti mereka. Orang yang ridho kepada Allah tidak boleh lembek. Harus kuat. Hidup ini ujian. Allah berfirman, "Wa nabluwannakum." Selama kamu hidup akan kami uji. Kepada Allah. Tapi kita jangan minta diuji. Kalau datang, jangan lari. Salah minta diuji, ya Allah, saya banyak dosa. Timpakanlah bala kepada saya untuk menghapus dosa. Ada seorang sahabat, Nabi alaihissalam terkaget-kaget. Dia mendapati ada seorang sahabat kurus kering, tinggal kulit dan tulang. Lalu Rasul bertanya, kenapa orang ini? Ya Rasul, dulu dia minta kepada Allah, ya Allah hukum saya. Dosa-dosa saya. Dihukum oleh Allah. Sampai sakitnya parah. Sampai dia masih hidup, padahal tinggal tulang dan kulit. Kata Nabi, jangan begitu. Jangan minta diuji. Jangan minta diazab. Mintalah kepada Allah keselamatan. Is'alullah al-afiyah. Minta Allah keselamatan. Mintalah kepada Allah kesehatan. Kita ini kalau punya dosa, minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Tapi kalau datang ujian, hadapi dengan penuh kekuatan dan sabar. Allah itu menguji kita dengan musibah, bukan untuk menyengsarakan kita. Yang menguji kita itu yang Maha Penyayang, lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Harusnya kita harus kuat. Allah itu menguji kita yang Maha Penyayang. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kenapa kalian tidak perhatikan aku ini lebih sayang kepada kalian daripada ibu kandung kalian? Jadi kalau Allah menguji kita dengan musibah, Allah itu ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Allah ingin berikan kita pahala dan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Itu yang harus kita catat, para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian, kalau kita bicara ridho, tidak ada habisnya. Tetapi saya pastikan puncak kebahagiaan, puncak inti dari pembahasan amalan hati adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jadikan sebagai hamba-hamba yang ridho. Hamba-hamba yang ridho kepada Allah, ridho kepada agamanya, ridho kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disampaikan tentang ridho. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, kajian hari ini luar biasa, Ustaz. Mungkin ada waktu untuk kita sesi tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Silakan. Oke, baik kakak-kakak, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand atau di kolom chat atau langsung bisa juga. Silakan kakak-kakak yang berkaitan dengan tema hari ini, yaitu ridho kepada Allah. Baik. Mungkin gini, Ustaz, saya agak ada sedikit pertanyaan gitu. Jika kalau kita gimana caranya kita itu ridho kepada Allah itu terhadap apa ya? Kan ada ayat Quran, bisa jadi yang engkau cinta, yang kau suka itu tidak baik untukmu, gitu. Dan bisa jadi yang engkau yang sukai itu tidak disukai sama Allah gitu. Gimana Ustaz itu? Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Itu termasuk dalam ridho kepada agama. Karena di ayat itu konteksnya tentang jihad. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat itu konteksnya adalah tentang syariat jihad. Jihad itu kan tidak disukai oleh banyak orang karena kan akan menumpahkan darah, ya kan, akan banyak sekali mudarat dari jihad itu dan perang itu gitu. Tapi Allah melihat bukan jihadnya yang kamu lihat. Pertama, jihad itu bukan solusi awal. Jihad itu solusi akhir. Kalau tidak ada solusi untuk mengembalikan manusia kepada tauhid, ya kamu nggak mau perang. Supaya mereka itu menjadi orang-orang yang takut dan kembali kepada tauhid.
gitu. Tapi kalaupun itu dilakukan, kamu jangan lihat dari sisi kemanusiaan, gitu. Karena yang ditumpahkan darah itu orang yang kufur, makanya kita nggak boleh membunuh orang yang beriman, nggak boleh. Jadi yang ditumpahkan darahnya itu orang yang kufur, yang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kan kita ini kan kasihan sampai orang dibunuh gitu. Nah, Allah bilang di sini, nah kamu belajar amalan hati gitu. Bisa jadi apa yang kamu nggak suka, kan kamu kan membunuh orang, aduh saya nggak bisa orang gitu loh. Kamu nggak suka, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka bisa jadi baik bagi Allah. Jihad itu baik, solusinya banyak, manfaatnya banyak, dan itu bisa kita perlakukan dan terapkan di perkara-perkara lain. Bisa jadi apa yang kamu suka ternyata tidak baik bagi Allah. Jadi dalam urusan agama, pelajarannya apa? Kita tidak boleh memainkan perasaan. Gitu. Syariat itu kita terima dengan sepenuh hati, jangan pakai perasaan. Aduh gimana ya? Kok nggak enak, kayaknya nggak nyaman saya kalau pakai hijab. Aduh gimana ya, saya nggak nyaman kalau pakai apa, kalau berjenggot, masa saya nggak cocok kalau berjenggot gitu kan, apalagi jenggot saya cuma beberapa helai rambut, nggak nyaman saya. Ini agama, tidak boleh main perasaan. Nggak ada faktor nyaman atau tidak nyaman. Apa yang kamu tidak suka, apa yang membuatmu tidak nyaman, belum tentu itu buruk bagi kamu. Jadi itu kita terapkan di kasus-kasus yang lain dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kita ini, ayat itu konteksnya adalah kita harus menerima ajaran Islam dengan sepenuh hati. Jangan kita memainkan perasaan di situ. Yang kita tidak suka, kita tinggalin. Yang kita suka, kita amalkan. Enggak begitu beragama. Beragama itu berdasarkan perintah Allah. Contohnya di situ adalah perintah jihad. Kalau kamu diperintahkan jihad, perang, angkat senjata, bismillah. Walaupun kamu akhirnya luka, kamu harus meninggal, mengorbankan harta, keluarga, bahkan sampai kehilangan nyawa, ya itu resiko. Tapi kamu harus terima, itu perintah Allah. Yang kamu lihat itu perintah. Siapa yang merintahkan kamu untuk berjihad? Allah. Samina wa ta'na. Itu. Tapi di bagian akhir ayat, tadi kita belajar untuk tidak memainkan perasaan dalam beragama. Gitu. Bahwa agama itu ya ketaatan, bukan perasaan. Kira-kira begitu. Allah. Nah, Ustadz, bagaimana kakak-kakak? Sudah ada yang mau ditanyakan ke Ustadz? Sebentar lagi kita juga mau masuk sholat untuk azan zuhur. Mohon maaf Ustadz, karena karena kita koneksi ini masih online, jadinya ada yang masuk terus nggak bisa bergabung gitu Ustadz. Baik. Insya Allah. Sedikit tapi berkualitas, insya Allah. Insya Allah kita juga ini karena live bisa didengar lewat Instagram dan sosmed lainnya, gitu Ustadz. Baik, mengenai keridhaan Allah ini Ustadz, konteksnya itu gimana? Kadang-kadang kan orang beriman itu kan dibilang, lucunya orang beriman itu ketika orang makan enak kita puasa, ketika orang tidur kita tahajud. Itu gimana? Itu nikmatnya, salah satu ridhonya kita gitu gimana Ustaz? Kaitannya Ustaz? Iya, jangan sepotong-potong gitu. Jadi kesannya orang beriman itu sengsara gitu, jangan gitu. Di saat nggak menikmati kelezatan iman, ya dia puasa. Iman. Nah, saat orang tidur nyenyak, dia sholat. Iya, jangan sepenggal-penggal gitu kalimat. Terkesan kita ini kayaknya hidupnya sengsara gitu. Kayaknya kurang bisa menikmati makanan enak. Emang kita nggak boleh ke mall makan makanan yang enak? Boleh. Nah. Begitu. Kita harus lengkap gitu loh. Harus komprehensif, jadi menyeluruh. Dalam konteks apa nih? Artinya kita di saat orang tidur. Jadi maksudnya yang tidur dulu, masa nggak ada ibadahnya gitu. Itu begitu. Tapi kita kalau nggak saat tahajud, kita mau menikmati di puncak misalnya, mau tidur tapi nggak tahajud, silakan. Nggak ada masalah gitu. Jangan dianggap tahajud itu wajib. Tapi kita tidak boleh meremehkan perkara wajib. Tidak boleh meremehkan perkara-perkara sunnah. Jadi harus pembahasannya itu harus lengkap gitu. Iya kan? Nah, kan terkait dengan syariat tadi.
ya kan, syariat Islam. Orang beriman ketika dia ingin menjadi hamba yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam, yang pertama dia menjalankan ajaran Islam itu ya termasuk sholat, puasa, itu dengan sepenuh hati karena menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Subhanallah. Ternyata yang membuat dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena dalam perkara-perkara ibadah, bahkan perkara-perkara mubah pun dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, Inna Allah yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fa yahmudu 'alaiha. Wa yashrabu syurbata fa yahmadu 'alaiha. Allah tuh ridho kalau ada hambanya yang beriman, dia makan, misalnya kita makan di restoran gitu ya. Restoran Padang sederhana lah. Bukan Padang biasa yang harganya biasa. Sederhana. Yang mahal enggak apa-apa deh. Kita makan steak lah ya, yang halal gitu. Kita makan nih. Terus kita setelah makan, alhamdulillah. Habis makan, minum, kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi hauli minni. Allah ridho hanya gara-gara kita makan enak, lalu kita memuji Allah. Allah kita ini kalau kita habis minum, ya, minum misalnya kita minum minuman yang nikmat, minuman yang menyegarkan gitu. Ya, apa favorit minuman kita, misalnya kita minum madu, minum es teh manis, minum es jeruk misalnya. Habis minum, manisnya jeruk ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Allah ridho. Jadi konteksnya jangan hanya pada saat kita susah-susah, yang orang kafir enak-enak, mereka nggak dapat ridho, kita dapat ridho susah dulu, nggak gitu. Kita ini harus menganggap ibadah kepada Allah itu kebutuhan. Allah mensyariatkan ibadah bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Ibadah itu kebutuhan rohani. Nikmati. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, Allah menyuruh kita, penuhi kebutuhan rohani kamu. Baiklah ya Allah, labbaik ya Allah. Berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Udah selesai sholat, jangan di masjid terus. Pantasyul fil ar, ke kerja kamu. Bisnis kamu. Allah nyuruh kita bisnis. Pantasyul fil wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah. Baik ya Allah. Saya jangan di masjid aja. Pergi kamu keluar. Cari nafkah untuk anak istri kamu. Baik ya Allah. Begitu. Jadi harus balance. Gak bisa. Puasa di saat orang makan enak. Tidur di saat sholat, di saat orang makan. Sedang tidur nyenyak. Kita tidur nyenyak juga boleh. Kita makan enak. Di saat kita pengen puasa sunnah, gak apa-apa. Apa kata Nabi? Al-mutatawwi amirun nafsi. Orang yang menjalankan ibadah sunnah, itu dia yang menentukan. Mau dilanjutkan, silakan. Mau tidak dilanjutkan, silakan. Jangan seperti puasa wajib. Jangan seperti ibadah wajib. Gitu. Jadi kalau menjelaskan itu harus betul-betul menyeluruh, sehingga tidak terkesan orang Islam sengsara banget ya. Gitu. Justru Islam itu kebutuhan, kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allah. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa penjelasan hari ini, Ustaz. Mungkin karena kita sudah mau mendekati azan zuhur, kita alhamdulillah kita cukupkan pada saat ini. Mungkin insya Allah kita akan ada kajian lagi. Kita akan informasikan via WA Group, insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Allah taufik, semoga Allah beri taufik, semoga Allah beri kemudahan, insya Allah. Amin. Semoga kita semua diberi kesehatan, insya Allah bertemu lagi. Karena memang amalan hati ini sangat penting sekali, ya kan. Semua orang pasti merasa dahaga untuk bisa mendapatkan sirama rohani seperti ini, ya kan. Di saat kita selalu memperhatikan fisik kita, material, kita selalu melakukan hal-hal yang bersifat materi, gitu. Jadi material, gitu. Tapi kalau hal-hal yang sifat rohani sering kita abaikan. Makanya kalau kita mendengar kajian seperti itu kayaknya menyentuh gitu. Jadi saya pun merasa terhibur terus dengan kajian seperti ini. Refreshing bagi saya. Jadi saya melakukan, ya saya sedang menegur diri saya sendiri juga gitu. Makanya selain memang saya alhamdulillah
sangat menguasai tentang masalah hati ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga saya menyampaikan materi ini bukan karena lebih baik, tapi karena saya juga sedang menasihati diri saya, sedang mengingatkan diri saya. Makanya saya menghayati betul apa yang saya sampaikan. Jadi ketika saya sampaikan begini sampai harus ada emosi di sana, itu saya sedang menegur diri saya. Dan kalau sudah keluar dari hati, maka insya Allah akan sampai kepada hati jamaah. Makanya saya nggak sedang menasihati jamaah sebetulnya, saya sedang menasihati diri saya. Dan dengan begitu saya berangkat dari hati. Ketahuilah, segala sesuatu yang mulai dari hati akan sampai kepada hati. Makanya kalau jamaah sampai kalian, berkesannya bagus. Ya karena memang saya sedang menasihati diri saya, sehingga saya keluar dari hati yang paling dalam. Makanya ya bisa dirasakan pengaruhnya. Kira-kira begitu. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair kepada kakak-kakak panitia, Ustadz. Kita mungkin tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.